Tapi yang namanya Anies Baswedan, loh, Anies Baswedan ini icmi sekali. Loh, kenapa saudara tepuk tangannya banyak sekali? Nah, saya mau cerita ini. Jiwa kita ini ya sama kaum intelektual muslim yang harus mengawal dan menggerakkan, ya kan, nurani kebangsaan, dan akal sehat. Itu yang saya perkenalkan. Ada 3 macam akal. Akal bulus, akal fulus, sekarang sudah mengalahkan akal sehat. Nah, yang satu lagi hati nurani. Hati nurani itu bahasa lain dari intak. Akal sehat itu kata lain dari iptek, gitu. Iptek itu the quality, sedangkan imtak itu adalah integrity. Nah, ini 2 hal yang di icmi itu jadi slogan sejak Pak Habibie, gitu ya. Kita pakai istilah imtak iptek. Nah, mudah-mudahan 2 ini akan menyempurnakan kemanusiaan kita sebagai, ya kan, khalifatullah fil ard, membimbing manusia Indonesia jangan terperosok dikendalikan oleh pasar politik maupun pasar ekonomi. Di pasar itu banyak iblis, gitu loh. Pasar politik itulah demokrasi. Pasar bis ekonomi, itulah market ekonomi. Kita tidak bisa menghindar. Semua Rasulullah, semua Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, itu semuanya aktif bergaul dengan pasar. Semuanya. Apalagi Nabi Muhammad, dia bisnismen. Siti Khadijah, businesswoman. Jadi seluruh nabi-nabi kita itu diceritakan dalam Al-Quran bergaul dengan pasar. Tapi Rasulullah selalu menasihatkan, khairul makan al-masjid, wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kenapa Rasulullah bilang begitu? Karena memang di dunia dinamika pasar itu banyak iblisnya. Maka harus dikendalikan oleh nilai, oleh norma, oleh ayat-ayatullah gitu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kita sekarang sedang menghadapi, ya kan, pertarungan nih. Ya kan, nah, kita mesti hati-hati. Ini iblisnya banyak, gitu loh. Banyak iblisnya itu menggoda kita, ya kan? Iblisnya ada 3 macam. Ada iblis seksualita, ada iblis harta, tapi yang paling gawat tuh iblis tahta. Kalau iblis seksualita mainnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau iblis itu kekayaan, harta, waduh mulai ribut. Tapi yang paling ribut adalah iblis tahta. Pakai toa kalau lagi demo. Ah, gitu. Kalau lagi bertengkar tuh semua gitu. Nah, oleh karena itu mari kita ya kembali ke nurani dan kembali ke akal sehat untuk menuntun hidup kita, menuntun umat kita, menuntun warga bangsa kita ke arah yang benar. Itulah tugas kaum intelektual. Nah, kalau urusan yang pemilu ini laibun walahun, ini permainan hidup saja ini. Ini capres semuanya ini, icmi semua. Nah, itu Pak Prabowo itu salah satu tokoh yang sejak awal ya membantu kita walaupun dia masih belum pensiun. Sama kayak Pak Hartono, Panglima Brawijaya di Malang, di Surabaya. Waduh, besar sekali bantuannya kita waktu apa namanya? Munas pertama itu. Dan Pak Wiranto waktu dia apa namanya itu ajudan presiden. Dia bisik-bisik sama Pak Habibie, "Pak, nanti kalau saya pensiun, saya mohon ikut icmi." Sudah begitu dia. Dan ngomong juga sama saya. Waktu saya menggerakkan pertemuan 5 agama, cendekiawan 5 agama di DKI, dia kasdam, dia datang mengamankan saya. Dia cerita, pokoknya Pak, ini kita amankan. Jadi di tentara itu termasuk Wiranto, termasuk, banyak sekali, termasuk Prabowo. Jadi ini orang kita sendiri dan dia dalam kepengurusan penasehat. Nah gitu, ya kan. Nah tapi yang namanya Anies Baswedan, loh, Anies Baswedan ini icmi sekali.
Loh kenapa saudara tepuk tangannya banyak sekali? Nah saya mau cerita ini. Jadi saya ikut peresmian dengan Pak Wardiman meresmikan HMI di Yogyakarta. Anies Baswedan itu tukang jemput kita. Sesudah sampai tahu-tahu dia jadi announcer. Baru di kemudian hari waktu dia jadi gubernur dia cerita sama saya, Pak, saya sengaja itu jadi announcer supaya terkenal. Kalau jadi ketua panitia banyak urusannya, dia nggak mau. Jadi dia tukang jemput biar ketemu tokoh-tokoh yang dijemput dan jadi announcer. Jadi tahun 91 dia announcer pembentukan HMI, peresmian HMI di Jogja. Loh HMI sekali. Gitu loh. Ya kan? Ganjar, HMI juga. Saya jadi HMI di Jawa Tengah itu banyak dibantu sama dia. Saya ketua pembina sekolah Yayasan Al-Azhar. Satu kali saya mengunjungi ke Surakarta itu ada IBIS, Sekolah Internasional Al-Azhar. Bagus sekali. Saya lihat yang meresmikan Ganjar. Saya telepon dia, terima kasih ya. Oh iya Pak, itu di dekat rumah kampung halaman saya. Jadi apa, saya siap bantu semua. Nah, jadi dia Al-Azhar juga itu. HMI sekali juga. Nah, jadi saudara-saudara, semua HMI ini. Wakilnya Mahfud, saya kan anggota HMI juga. Di Kahmi, Muhaimin, PMI, tapi dia juga anggota HMI, ada, tanya aja kartu anggotanya ada itu. Iya kan? Nah, satu-satunya yang belum jadi anggota ya Gibran. Jadi saya sudah dengar ini katanya Muhaimin mau datang, ya kan? Mahfud sudah datang. Loh, kok kurang satu? Kenapa nggak ngundang Gibran? Ya rupanya. Saya tanya ketua umum, kenapa begitu? Oh iya ya kita lupa. Jadi kata Pak Ketua Umum, Pak, udah kita undang aja nanti bulan Desember kita kasih kartu anggota. Maka Gibran pun akan menjadi anggota HMI. Jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita syukuri, saya tidak usah terlalu lama bicara karena sebagian waktu saya sudah diambil oleh Pak Ganjar, saya ikhlaskan. Dan karena Prabowo pun sudah datang, saya ikhlaskan mengurangi jatah saya. Jadi saya tidak usah lama-lama, apalagi di sini saya minta izin, saya harus kuliah umum di UMI dan malam saya langsung pulang karena besok saya sebagai ketua Dewan Penasihat di Kopin, penasihat juga saya di Kopin. Jadi saya ini ada 14 jabatan penasihat di mana-mana ini. Ya cuma kekurangan penasihat ini, kita memberi nasihat didengar atau tidak didengar, begitu.